Data resmi. Data resmi, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mencatat bahwa potensi zakat Indonesia itu. Potensi itu apa sih? Potensi itu begini. Seandainya semua orang Indonesia yang sudah sampai wajib zakat, betul-betul mau bayar zakat. Betul mau bayar zakat. Akan terkumpul 219 triliun. Ini angka resmi. Ini angka hasil penelitian Basnas. Yang jelas, kota Padang itu pernah hancur, kena gempa bumi, hancur. Lalu pemerintah mengirim tim ke sana. Serombongan tim, ada insinyur, ada ahli ekonomi, ada macam-macam gitu. Lalu mereka pulang bikin laporan. Salah satu butir laporannya berbunyi, kota Padang akan dapat dibangun seperti semula dengan biaya 4 triliun. 4 triliun saja. Zakat itu 219 triliun. Sekarang kita boleh bayangkan, seandainya uang 219 triliun itu betul-betul dapat dikumpulkan, apa yang terjadi? Tidak ada ceritanya orang Islam miskin. Tidak ada ceritanya orang Islam sehari makan sehari tidak. Tidak ada ceritanya orang Islam tidak bisa bayar SPP. Tidak ada ceritanya ekonomi kita dikongkongi, dikangkangi oleh orang kafir. Seperti sekarang. Yang kalau kita laksanakan, kita ini menjadi penguasa dunia. Sayangnya kita tidak mau laksanakan. Akibatnya kita diremehkan, direndahkan orang di mana-mana karena melarat. Itu karena secara ekonomi lemah. Padahal Allah sudah kasih alat. Rasanya seperti tidak di Indonesia, seperti tidak di Bali. Baik. Dan juga puji-pujian banyak saya panjatkan karena dapat berjumpa dengan saudara sekian banyaknya. Saya dari Surabaya, datang ke sini dalam rombongan. Rombongan itu adalah rombongan para kristolog, ahli-ahli agama Kristen. Yaitu sekelompok kaum muslimin yang bergabung ya untuk menangkal dan menantang kristenisasi. Dan menanggulangi kaum muslimin pada umumnya dari bahaya yang disebarkan oleh kaum salib itu. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya tidak ingin, atau Anda ingin saya bicara itu? Cuma kurang manfaatnya. Saya bersedia saja bicara tentang itu. Tetapi manfaatnya apa gitu ya? Lebih bagus kita memperbaiki diri kita. Tapi kalau Anda ingin, well, I will. What? Bisa apa? Oke. Saya pilih yang manfaat saja. Alright, saudara sekalian sangat saya muliakan. Imam Ghazali ditanya oleh muridnya, wahai Imam, bagaimana saya dapat menjadi orang baik? Imam Ghazali menjawab, tinggalkan kejahatan. Ini adalah konsep mendasar Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mempunyai konsep bahwa pembersihan diri menuju kepada hidup yang baik itu melalui 3 tahapan yang beliau sebut tahalli, tahalli, dan tajalli. Ya, ibarat rumah kita kotor, umpamanya penuh sampah, ada rumput setinggi ini, umpamanya begitu. Maka Imam Ghazali itu mengatakan caranya membersihkan adalah 3 tahap. 1, keluarkan kotoran. Nomor 2, disapu. Disapu, dilap, dipel. Nomor 3, baru dihiasi. Dikasih jam, kalender di sana. Begitu. Kalau rumah kita kotor, penuh dengan sampah dan sebagainya, kalian lalu dihiasi, itu tidak ada gunanya. Mesti dikeluarkan.
Itulah takhalli, mengeluarkan kotoran. Tahalli, membersihkan. Dan tajalli, menghiasi. Takhalli, meninggalkan kejahatan. Tahalli, mengerjakan yang wajib. Tahalli gitu ya. Tajalli, mengerjakan yang sunnah. Itu konsepnya Imam Ghazali. Maka itu ketika muridnya bertanya, tinggalkan kejahatan. Udah. Itu tahap 1. Ya, you cannot do second step unless you did step 1. Tahap 1. Alright. Nah, saudara sekalian sangat saya muliakan. Kalau gitu kita akan bicara bagaimana meninggalkan dosa itu. Kalau saya bicarakan itu, maka mungkin akan memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Mau ceramah 6 bulan? Saya yang tidak mau. Ya, saudara kalian, di samping itu juga saya tidak bisa gitu loh. Terlalu luas, terlalu. Ya, oke. Yang saya bisa saja. Saya ini sarjana ekonomi. Jadi ya bicara ekonomi saja. Ya, saya mencatat kejahatan ekonomi. Maksiat ekonomi. Itu sampai lalu saja saya tulis di HP saya ini ada 38 maksiat ekonomi yang tidak mungkin saya kuliahkan di sini semua. Itu waktu selesainya subuh nanti. Maka itu lalu saya pilih ada 3 kejahatan ekonomi yang paling populer. Populer itu apa? Pengikutnya banyak, pelakunya banyak. Nanti boleh hitung sak masjid ini berapa pelakunya. Kejahatan ekonomi, maksiat ekonomi. Ya, ada 3. Mari mulai langsung saja. 1, enggan membayar zakat. Ini kejahatan luar biasa. Dan pesertanya banyak. Bukan banyak. Tahu dari mana Pak? Kalau pesertanya banyak. Tahu dari mana Pak? Kalau orang Islam Indonesia banyak yang tidak membayar zakat. Data resmi. Data resmi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, mencatat bahwa potensi zakat Indonesia itu. Potensi itu apa sih? Potensi itu begini. Seandainya semua orang Indonesia yang sudah sampai wajib zakat, betul-betul mau bayar zakat. Betul mau bayar zakat. Akan terkumpul 219 triliun. Ini angka resmi. Ini angka hasil penelitian Basnas. 219 triliun. Anda tahu 1 triliun seberapa? Kalau Anda dikasih 1 triliun saja, pingsan kita. Ngitung 1, 2, 3, ngitung itu aja. Itu sampai umur kita habis belum selesai. Itu menghabiskan waktu kira-kira 2000 bulan. 1 miliar itu 4,5 bulan. 1 miliar. Kalau kita menghitung setiap bilangan 1 detik. Anda hitung sendiri ya. 1 miliar detik itu berapa hari? Pakai kalkulator. Itu 4,5 bulan. 20 minggu. Kalau 1 triliun, wes pokoknya nggak usah ngomong itulah bos, nggak usah ngomong itu ya. Tiwas pusing kita. Yang jelas, kota Padang itu pernah hancur, kena gempa bumi, hancur. Lalu pemerintah mengirim tim ke sana. Serombongan tim, ada insinyur, ada ahli ekonomi, ada macam-macam gitu. Lalu mereka pulang bikin laporan. Salah satu butir laporannya berbunyi, kota Padang akan dapat dibangun seperti semula dengan biaya 4 triliun. 4 triliun saja. Zakat itu 219 triliun. Sekarang kita boleh bayangkan, seandainya uang 219 triliun itu betul-betul dapat dikumpulkan, apa yang terjadi? Tidak ada ceritanya orang Islam miskin. Tidak ada ceritanya orang Islam sehari makan sehari tidak. Tidak ada ceritanya orang Islam tidak bisa bayar SPP. Tidak ada ceritanya ekonomi kita dikongkongi, dikangkangi oleh orang kafir. Seperti sekarang.
Tidak ada ceritanya kita direndah-rendahkan orang secara ekonomi. Seperti sekarang. Sesungguhnya rukun Islam yang ketiga ini, rukun zakat, itu karunia Allah. Itu mutiara. Itu rukun, kalau saya nyebut rukun mukjizat itu. Yang kalau kita laksanakan, kita ini menjadi penguasa dunia. Sayangnya kita tidak mau laksanakan. Akibatnya kita diremehkan, direndahkan orang di mana-mana karena melarat. Itu karena secara ekonomi lemah. Padahal Allah sudah kasih alat. Emang tidak ada yang bayar, Pak? Ada. 219 triliun ya. 219 triliun itu. Berapa yang nyata-nyata dapat dikumpulkan dalam setahun untuk seluruh Indonesia? Menurut penelitian Basnas, yang dapat dikumpulkan dalam 1 tahun, yang betul-betul dapat dikumpulkan adalah 320 miliar. Dan itu kurang dari 1%. Kurang dari 0,5%. Apa? Celaka 12,7. Padahal orang Islam itu yang kaya banyak. Nang di kabeh duit-duit. Kok pakai bahasa ya? Hah? Yang iki lah sing kok. Kemana semua itu duit? Kemana semua orang-orang kaya Islam yang kaya-kaya itu? Kemana? Ya Rabbi subhanallah. Lalu saudara kita yang miskin, entah di Lombok, entah di Sulawesi, entah di Papua, entah di Maluku, melarat, tidak ada yang nolong. Tidak ada yang nolong. Padahal kaum muslimin yang mempunyai kebun, ini kebun itu banyak. Beternak, bukan hanya beternak sapi kuno, beternak taksi, beternak truk. Ya, Masya Allah. Kenapa kita tidak bayar? Padahal itu rukun Islam. Sudah benar. Rukun itu tiang, ini tiang. Kalau tiang ini ambruk satu aja, ya masjid ini rontok. Kata Nabi, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5. Ditegakkan atas 5, didirikan atas 5. Itu, yaitu 5 rukun Islam itu. Ini kalau rukun dan betul, orang tidak mau bayar zakat, remek, nggak dipandang sebelah mata oleh orang. Kita ini dilokno apa? Mbuh besok apa? Diajak teroris di seluruh dunia. Diam aja, nggak pernah apa-apa kita. Karena kita secara ekonomi lemah. Sedangkan Allah sudah kasih senjata itu. Cuman kita tidak ngereken. Nggak ngereken itu apa? Nggak perhatikan. Kita tidak ngurus. Itu rukun Islam. 1. Nomor 2, 27 kali dalam Quran Allah tuh menggandengkan sholat dengan zakat. Dengan berbagai bentuk. Bentuk perintah ada, bentuk kalimat berita ada, bentuk pertanyaan ada, bentuk perintah ada. Ada yang berbunyi aqimus shalah wa atuz zakah, itu perintah. Atau yuqimuna shalah wa zakat, itu berita. Ada itu zakat dengan saudara gandeng gini. Lalu hasilnya apa? Kita kaum muslimin, saya dan saudara sekalian, sholat kita mau kerjakan, zakatnya tidak. Cuman 1%, kurang dari 1%. Jangan kaget, Malaysia negeri lebih kecil dari kita, angkanya bukan 0,5% seperti kita, tapi 11%.
Brunei 56%. Negeri tercinta Nyur melambai, Indonesia Raya 0,5%. Saya tidak bilang negerinya, wonge apa orangnya. Wong sampe ganteng-ganteng, ayu-ayu koyo aku sampean. Tapi nuwun sewu GMB itu gak main blas. Wis, gak main. Ya. Padahal dia sugih. Umroh wirawiri. Betul? 20 juta umroh itu. Wirawiri ada biro-biro umroh itu yang memberangkatkan setiap bulan sekali ada. Seminggu sekali ada. Seminggu lebih dari sekali juga ada. Sampai Mekah itu jejel real mumet wet-wetan. Persis kayak susur gitu. Ya. Umroh terakhir kemarin saya tahun 2017. 16 lupa 17 awal itu ya Allah saya tidak pernah bisa sholat di dalam Masjidil Haram, diembong terus saya, diembong apa di jalan sholat embong terus karena nggak bisa masuk. Hah? Coba ceria lah tapi cabang pejilana itu. Padahal nih ndak bayar zakat memang enak, duit tidak berkurang, memang enak. Tapi kalau ngomong enak, ndak puasa juga enak, ndak sholat juga enak. Tapi kita tahu itu tidak menyelamatkan. Allah menyuruh kita tahu sekarang. Allah menyuruh kita membayar zakat bukan karena Allah melarat. Nauzubillah, subhanallah. Tapi karena Allah ingin memberi kita kesempatan beramal. Allah tuh tidak butuh sampean, tahu nggak? Untuk memenangkan Islam Allah tidak butuh kita. Cuman Allah memberi kita kesempatan beramal satu, dan nomor dua Allah memberi kesempatan kita untuk membersihkan hati kita dari penyakit kikir, egois, gak genah, gak karu-karuan itu. Sedangkan Allah itu saking murahnya, zakatku ya Allah dibikin oleh Allah murah dan mudah. Murah cuma 2,5%. Cuma 2,5%. Tapi kita 2,5%, kalau uang 1 juta itu cuma 25.000. Tapi kalau untuk bayar zakat, kita ini kena penyakit umum, penyakit wong akeh. Gitu. Duit 50.000 itu 50.000 itu kalau dibawa ke masjid besar, kalau dibawa ke Indomaret kecil. Gitu. Seorang bapak berangkat, istrinya, mana mas? Masjid dek, dia mau masukkan ini 20.000. Ngapain loh? Wong masjid aja kok 50.000, 2.000 kan ya semudah loh, mau cari kegeden duit 50.000. Mau kemana dek? Mau ke Indomaret, bawa uang, udah di 50. Ya kurang deh, saya ketahui tak sampai. Kurang deh, kecil saya ketahui itu kalau ke Alfamart. Kalau ke sini gede. Kalau kita mau masukkan ke kotak itu 20.000, masya Allah. Bukan hanya berat, mikir sembarang ini. Begitu mau masukin, aduh, sandal jepitku putus, kaos oblongku bolong, gerendal copot, eling kabeh. Tapi kalau untuk membeli laibun walahun, barang-barang yang tidak ada gunanya, tuku gitu. Ada pertandingan sepak bola, Persebaya melawan Real Madrid misalnya. Kan jago itu menghina bangsa sendiri. Misalnya ya, 500.000 tuku, masya Allah, gak ada yang mikir. Tapi kalau yang bermanfaat, orang ngemis mah,
ambil dompet, ambil duit yang tercabut 20.000. Langsung uang itu seperti ada magnetnya. Ciu, ciu, balik lagi. Padahal semua ini tahu sedekah 2.000 itu pahalanya lebih besar ketimbang 1.000. 5.000 lebih besar lagi, 10.000 lebih besar lagi. Tahu semua. Tahu semua. Tapi selalu milih yang terkecil. Ini penyakit kita lagi. Yaitu penyakit hampir dalam setiap kegiatan kita, memaksimumkan dunia dan meminimumkan akhirat. Ini pokoknya dunia, sudah. Apa saja asal yang penting saya dapat, yang penting banyak, yang penting jadi milikku. Itu. Cari duit pagi siang sore malam, linak lijul tinggal liwa. Linak lijul tinggal liwa itu lali anak, lali bojo, lali tonggo, lali maratuwa. Tapi untuk akhirat ya Allah. Padahal kalau zakat itu bukan untuk akhirat. Untuk akhirat ya, untuk dunia iya. Remember, 219 triliun. Yang tidak ada ceritanya. Subhanallah. Umat Muhammad kayak begitu. Umat Muhammadkah ini? Tentara Muhammadkah ini? Maka itu, ya. Pada bagian pertama ini saya memang mengajak, mari bayar zakat. Tak apa, takut melarat. Orang yang melarat. Tidak akan melarat. Tidak ada rumusnya. Menjalankan perintah Allah jadi miskin, sudah ada rumusnya. Yang ada malah sebaliknya. Nabi yang menjanjikan, mana sadaqatum min malin bal jazdad. Tidak ada. Sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan menambah. Satu, penyakit nomor 1. Ini kalau jami segini. Mesti kau ini api kalau jami lah. Nek gregetan tak tukokno lho. Ada Pak. Mana? Ndi? Di cili itu kotak itu. Waduh, gak main. Gembe ya. Hah? Ya Allah, ya wis gak apa wis, pangeran sing bales ya. Wana krama udane deres nedon rimo pangeran sing bales ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Penyakit nomor 1 gak bayar zakat. Sopo sampean? Gak bisa ngitung ya Pak. Gak bisa ngitung zakat. Les lah ya, lembaga amil zakat. Sampean telepon, Anda telepon dia datang ke rumah. Tolong saya bantu menghitung zakat. Gitu. Ada IDS enggak di sini? Apa? Lembaga amil zakat ada. Apa yang ada? Baitul Mahida itu ada. Nurul Hayat. Apa? Dewan dakwah ada. Bilang hitungkan. Kita aja yang tidak berani. Nanti kalau dihitungkan jadi banyak. Aku lah bingung gitu. Oke, nomor 1. Nomor 2. Dari kalian, penyakit yang nomor 2 adalah penyakit ghulul. Ghulul. Ya. Surat Ali Imran 161 mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makana linabiyyin ayyahulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak pantas seorang nabi itu melakukan hulul, dan barang siapa melakukan hulul, maka apa yang dia hululkan itu akan dia bawa nanti di hari kiamat. Apa hulul? Hulul itu adalah korupsi dan konco-konconya. Ya, korupsi, maling, menipu, menggelapkan. Ya, pokoknya makan dan memakai dan memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah. Ini juga sama dengan zakat tadi, pesertanya banyak. Kadang-kadang kita tidak sadar karena kecil. Korupsi itu ya, saya tidak bicara korupsi yang miliar-miliar itu enggak. Nanti potongan sampean itu gak pantas miliar, paling 1.000-an naik
Itu urusannya bupati, gubernur gitu, tangkap KPK itu. Ini adalah yang saya mau bicarakan nih, korupsi yang tidak terjangkau oleh KPK. Malaikat tok yang bisa jangkau. Orang KPK sendiri pun melakukannya. Apa itu Pak? Apa saja? Contoh ya. Contoh. Saya tidak tahu denah masjid ini. Misalnya aja ini misalnya. Anda masuk dari sana. Misalnya ini tempat wudunya di sana, umpamanya. Ya, lalu Anda wudu pakai sandalnya orang lain. Itu hulul. Karena tidak minta izin. Itu Anda bacaan di sini kenduren ini apa? Hah? Sakuran. Ya, pokoknya mangan ngono wis ya. Pulang kotor sini ini gigi. Waduh, dicabut tidak bisa. Kotoran ya, lalu di samping situ ada rumah orang. Ada pagarnya, pagar bambu. Anda ngambil bambunya, tik. Sedikit sak jarum. Lantahan pakai. Itu gulun. Anda jalan-jalan, ada rumah orang, bunganya banyak, cantik-cantik bunganya. Ya, wah cantik bener nih bunga. Ambil satu, gulun. Memakai telepon kantor untuk menelpon anak dan istri. Hulun. Pakai kendaraan dinas untuk menjemput anak sekolah. Antar istri belanja. Ya, kerja di perusahaan, entah swasta entah negeri. Mau nelpon, setrum habis. Ngecas dengan listrik kantor. Nyolong. Kalau saya ngomong nyolong terlalu kasar, saya ganti. Maling. Apa? Memang itu listrik kita? Bukan kan? Suruh sekalian. Nah, ada orang datang ke kantor kita. Ayo ketika mau pulang, tunggu dulu. Aku mau nyaret nomor HP-mu. Oh iya, ini nomorku. Ntar, ambil kertas. Piro nomornya? Tak. Oke, makasih. Dia pulang. Sudah kertasnya kantor. Pasti menjadi pertanyaan di hari kiamat. Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, saya kapal aku. Ya. Fakatamana mihyatun fama fauqaha kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Dia mengambil secara sembunyi-sembunyi sebatang jarum atau yang lebih kecil lagi, maka pasti akan dibawanya. Itu adalah ghulul dan yang pasti akan dibawanya di hari kiamat. Tapi karena terlalu sayang kepada diri sendiri, terlalu sayang bayar pulsa, maka kita lalu nyolong. Subhanallah. Umat Muhammad nyolong. Umat Muhammad menipu. Kok gak ada nabi ya? Model mana? Subhanallah. Tuh. Itu namanya mencari rezeki dengan membabi buta. Tahu? Babi aja udah haram, apalagi babi buta. Tambah nemen itu. Tuh. Kerja di kantor sana, apa itu? Bayaran kecil, lalu nyolong, korupsi, mencuci sepeda motor dengan air milik kantor, semprotannya banter. Ya, saudara bisa mengambil contoh sendiri. Jam biru saya kira. Duh, asap ini buyar. Belum memang 1915. Yang terakhir aja. Saya ingin supaya kita mempunyai kesempatan bertanya jawab. Yang ketiga,
penyakit ekonomi, maksiat ekonomi yang pesertanya paling banyak. Hampir semua orang Islam menjadi pesertanya. Tadi zakat. Ya, 99% kaum muslimin Indonesia tidak bayar zakat akan jadi sampean. Maling tadi itu, kira-kira kabeh maling. Entah kecil, entah besar. Mudah-mudahan saya salah. Itu tadi yang saya ceritakan di sana, orang Islam di Jawa sana. Kalau yang di sini itu insya Allah podo ae. Nah, yang penyakit nomor 3, riba. Dinyatakan haram oleh Allah, diancam neraka kekal oleh Allah, bukan oleh saya. Dikatakan oleh Nabi betapa hebatnya dosa riba. Riba yang paling kecil, yang paling sederhana, paling sepele, dosanya sama dengan seorang laki-laki menyetubuhi ibu kandungnya. Aisyah mithlu ayyam bihar rajulu ummah. Nabi yang bilang, bukan saya. Dirhamun riban asyaddu 'ala Allahi min sittati fasazina zinatan, kata Nabi begitu. Riba sebesar 1 dirham. Kalau dirham itu kira-kira 25.000 rupiah. Riba sebesar 25 rupiah dalam pandangan Allah lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Nah, riba itu apa Pak? Riba itu bunga bank, bunga asuransi, bunga gadai, bunga koperasi simpan pinjam yang ada di RT kita itu. Bunga. BNI, BRI, BCA, dan namun kita menjadi nasabahnya, itu jalan lurus masuk neraka. Siapa yang bilang? Bukan saya. Neraka bukan punya saya. Neraka itu punya Allah. Yang punya itu yang bilang. Wa man 'ata fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa meneruskan bertransaksi dengan riba, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tidak peduli kita ke masjid ini 5 kali sehari, batu ireng. Tidak peduli wirawiri umroh ping 17. Tidak peduli serban kita sebesar ban mobil, tapi makan riba. Aneh kita ini. Sembayang udah gelem, riba ya dipangan. Mau kita sholat, tapi makan riba juga mau, nyolong juga mau. Padahal Allah sudah memberi kesempatan kita hidup sampai hari ini. Ini karunia Allah. Kenapa karunia? Mengapa karunia? Dewasa ini Allah sudah mengizinkan berdirinya bank-bank Islam, namanya bank syariah. Saya tadi melihat di depan situ, baru masuk dari ada pembangunan gedung MUI, Majelis Ulama Indonesia Bali. Sumbangan dapat diberikan ke Bank Muamalat. Hebat, hebat. Bank syariah yang dipakai mengumpulkan uang. Itu. Sedangkan kita, barangkali loh ya, saya tidak tahu, masih adakah kita di antara kita yang menjadi nasabah apa BRI? Maka itu namanya BRI. BRI itu apa? BRI apa? Salah, Bank Riba Indonesia. Tapi ada BRI Syariah. Kalau BRI Syariah bagus. Itu Mandiri Syariah bagus. Mandiri dok enggak, Mandiri itu mandiri riba. Kata BSM, Bank Syariah Mandiri bagus. Itu bank-bank syariah itu adalah bank yang secara sengaja didesain oleh para ulama untuk menghilangkan riba. Banknya tetap ada, ribanya tidak ada. Itu. Lalu kita nunggu apa? Masih mau bergantung kepada riba. Diongkosi piro Yahudi itu. Nah, saudara kalian, itulah 3. Saya mau bicara panjang lebar, but our time is very very limited.
That's why I should stop now. Begini, saya akan berhenti aja sekarang, but time is it now. Oh iya, kurang 10 menit. Gini ya. Mana moderator? Sampean ya. Kita punya waktu 8 menit untuk bincang, untuk diskusi. Silakan. Ada yang mau? Sebelah sini. Waalaikumsalam. Masalah yang mana? Oh ya. Khususnya di Bali, karena saya yang Bali, jadi untuk badan saudara saja sebenarnya lebih dari satu. Ada Basnas, ada Basda, dan lembaga-lembaga lainnya. Dan saya pernah bertanya dengan bagian yang menjemput tindakan itu. Saya bertanya kenapa sampai mesti ada banyak. Bahkan ada yang basicnya sebenarnya bukan di Bali, tapi juga ikut mengambil zakat di Bali. Ternyata mereka semua punya konsep yang berbeda dan tidak bisa disatukan. Sehingga pemikiran sederhana saya sebenarnya masalah ini sebenarnya ada sebenarnya penyelesaian solusinya adalah di tangan pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah di Indonesia kita tidak punya yang namanya Baitul Mal. Apa? Baitul Mal. Jadi tidak satu tempat, satu wadah. Ada juga Basnas, kemudian di daerah Basda, tapi juga gaungnya masih sosialisasinya mungkin kalau sebagian ditanyakan itu juga ada yang tahu dan tidak tahu. Jadi seandainya memang betul-betul mau dicarikan solusi untuk dapat meningkatkan pendapatan zakat dari seluruh rakyat Indonesia yang merupakan jumlah muslim terbanyak di dunia, mungkin pemerintah bisa membentuk dengan serius Baitul Mal itu dengan manajemen dengan profesional, dibuka cabang-cabang di daerah, dan tentunya hal ini juga harus disupport oleh para ulama-ulama, para ustaz-ustaz yang mempunyai ilmu pengaruh besar, sehingga bisa bermasukan kepada pemerintah harus ditanggapi serius hal ini untuk juga melakukan kekuatan ekonomi muslim khususnya di Indonesia. Seperti itu. Jadi apabila tidak disambungkan, ya mereka punya konsep sendiri dan mereka coba pada itu mereka di Bali khususnya mereka ada apa, ternyata mereka tidak pernah bisa ketemu. Demikian. Waalaikumsalam. Baik ya, langsung aja ya. Yang ditanyakan tadi sebetulnya adalah sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan normatif. Ya, seharusnya begini, enaknya begitu. Ya, saudara sekalian,